Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel dengan NIM B1B1 19221. Di sini saya akan memaparkan materi di bab 34 tentang implementasi kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu A. Perencanaan SDM dengan pendekatan kompetensi. Perencanaan SDM merupakan penjabaran perencanaan strategi organisasi, profil, karakteristik, dan jumlah SDM yang akan direkrut bergantung dari visi dan misi organisasi. Dalam menyusun kerangka perencanaan SDM harus sudah bergambar pada standar kebutuhan, arah dan strategi pengembangan karir, dan model pelatihan. Strategi pelatihan dan pengembangan SDM dengan pendekatan kompetensi hingga saat ini merupakan pendekatan cukup baik dalam memprediksi variabel kesuksesan orang dalam bekerja. Kompetensi yang dijadikan dasar manajemen SDM adalah analisis jabatan kebutuhan pegawai, seleksi dan pengadaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, mutasi, dan penataan kesejahteraan, penghargaan, kompensasi, serta evaluasi kerja. B. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan proses mendapat SDM untuk mengisi posisi jabatan tertentu. Rekrutmen merupakan terminologi lebih luas perumpamaan sebagai upaya untuk mendapatkan SDM dalam suatu organisasi. Seleksi lebih merujuk pada cara metode keputusan yang dipilih atau dibuat dalam kerangka rekrutmen. Dalam perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi merupakan tahapan dalam rangka pengadaan. Pengadaan SDM berdasarkan pada analisis kebutuhan SDM serta organisasi atau unit organisasi. Wujud analisis kebutuhan SDM dapat berupa analisis jabatan atau formasi kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan beberapa jumlah kualifikasi kebutuhan SDM setiap organisasi. Analisis kebutuhan pegawai didasarkan pada volume beban ketugasan setiap jabatan. Setiap jabatan ditentukan kualifikasi persyaratan, baik didasarkan kualifikasi pendidikan, kepangkatan, pengalaman, maupun kompetensi jabatan. C. Desain rekrutmen. Pengadaan SDM merupakan tahapan paling kritis dan berisiko. Tahapan kritis artinya tahapan yang sangat menentukan dalam membentuk profil SDM yang handal, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan organisasi, atau sebaliknya. SDM yang kontraproduktif terhadap organisasi. Tahapan berisiko artinya kegiatan ini mengandung konsekuensi jangka panjang terhadap investasi jangka panjang. Di samping itu, kegiatan ini penuh risiko dan praktik korupsi nepotisme yang dilakukan panitia dengan pelamar atau masyarakat. D. Metode seleksi. Penilaian kompetensi seseorang dapat dilakukan dengan berbagai metode. Dapat dilihat dari daftar berbagai metode. Penilaian kompetensi beserta urutan koefisien validitas terhadap kinerja. Model tes atau seleksi dapat menggunakan alternatif seleksi administrasi tertulis, tes IQ, tes psikologis, tes bakat,
skolastik, tes kepribadian, tes kompetensi, praktik lapangan, asesmen center, wawancara, dan lain-lain. Pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM dengan bertumpu pada perilaku kompetensi perlu dilakukan dengan didampingi oleh basis ESQ, emotion, spiritual kompetensi. Pendekatan kompetensi atau perilaku dipandang akan lebih mendorong, sedangkan ESQ merupakan komponen etika dan moralitas, dimensi logika, kompetensi dan etik, serta moralitas. Ketiganya harus diberikan perhatian dalam rangka pengembangan pegawai, model atau pendekatan. Untuk meningkatkan ketiga potensi tersebut adalah dengan pendidikan, pelatihan, serta pemberdayaan. F. Manajemen karir. Secara personal, karir mengandung arti tingkat perkembangan atau kemajuan seseorang dalam memperoleh atau mendapatkan jabatan dari kepangkatan atau tugas. Orang yang memiliki karir yang baik berarti dalam kehidupan di lingkungan kerjanya memperoleh jabatan atau kepangkatan yang ia harapkan memperoleh, prestasi kerja prestisius didambakan banyak orang. Dalam perspektif organisasional, karir mengandung pengertian alur jabatan yang dapat dilalui, ditempuh, dikejar, atau didapatkan seseorang sesuai kompetensi jabatan dan persyaratan organisasi. Dalam pengertian organisasional, karir berarti sistem organisasi yang terkait arah, pembinaan, atau pengembangan jabatan dalam organisasi, jabatan struktural, dan jabatan fungsional.